Bila laki hendak mencari bini, apakah harus rupa nang bungas, rambut nang harus diribunding, artinya harus awak nang ya, aduh lah gitu artinya kan demun lak juga. Kalau pepatah orang Bari, cantiknya rupa akan berubah, harta nang banyak akan hilang. Berarti ya kakak nang kita cari artinya bini itu nang bujur sayang. Nah sayang di waktu sang sakit, berarti di waktu nyaman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Sulian di channel Sulian Official. Kali ini aku bakal ngobrol atau bincang-bincang santai dengan orang yang viral di Kalimantan Selatan, Kanda Amrullah. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita mau pakai bahasa Banjar ya, Kak? Iya bahasa Banjar aja. Karena beliau ini orang Banjar. Asli orang Banjar. Baraba ya. Nah. Tepatnya di Kambas Selatan. Ya, Kecamatan Pandawan. Kecamatan Pandawan. Lagi dulu kan viral di Facebook. Iya. Itu tahun berapa? Rasanya 2019 gak? Sekitar kurang lebih 2019 itu. Nah. Dan ada orang yang menyambat beliau sampean ya adalah penerus dari almarhum Hamdani Akbar. Nah, iya. Apa hubungan pian lawan Sidin tuh? Kalau hubungan secara kekeluargaan memang kredit, secara kekeluargaan. Cuma untuk hubungan saudara dalam artian bahasa kita kampung tuh udah anak angkat lah itu. Nah itu zaman arwah itu kurang lebih sekitar kalau dihitung jalannya kita ke panggung ini kan 17 tahunan yang di panggung. Jadi lawan arwah itu kurang lebih sekitar 15 tahun miringi arwah itu. Dalam artian miringi arwah itu tuh setiap kali juk sidin nang tatumpang dua otomatis gugurnya udah kita. Nah, jadi kan makanya awal pertama kenal dengan arwah itu arwah langsung datang ke sini, nah, menemui kita supaya untuk meneruskan jejak langkah nang di bawah sidin itu. Nah, berarti dalam artian diteruskan nang sampai mana mampu gitu deh. Nah gitu. Ini Sidin tuh orang sini juga? Sidin itu aslinya Ayuang, kecamatannya Ilong. Nah, jadi antara Kambet dengan Ayuang itu kurang lebih sekitar 5 kiloan lah kurang lebih. Nah. Orang kan mengira sesudah sini meninggal hanya pian pengganti banternya sekali nyale sudah lawas. Sebenarnya lawas sudah. Artinya kan sangkaan mungkin sangkaan orang luar setelah Sidin meninggal lalu kita naik. Dalam artian kan naik panggung. Nah padahal enggak, sebelum Sidin meninggal sudah sekitar 14 tahun nang telah liwat itu sudah seiring dengan Sidin. Nah, katanya. Sudah lawas. Jadi seiring dengan Sidin kemana bila Sidin jadi Sidin tadi beling ataupun taburung, otomatis gugur juga kita. Nah, katanya. Jadi orang menyangka hanyar kasarnya hanyar jadi setelah Sidin kereda lalu kita jadi enggak, artinya udah lawas. Itu ya. Apa rahasianya kalau tampil di depan orang banyak nih? Iya. Kan apakah ada tips-tipsnya? Ulun kan anak belajar juga jadi komedian. Iya. Tapi udah kayak stand up kayak itu open mic. Iya. Nah, ulun anak belajar tentang kayak itu. Ada kalian tips-tips atau teknik-teknik supaya pede, supaya lancar pada di orang banyak? Iya. Nah, ini sarinya kalau masalah untuk pede, artinya percaya diri itu tergantung si kitanya. Satu. Nang kedua, kalau pasan lagi kita bukan nang sajaran dahulu lagi nih. Sebelum arwah Kanda Pak Hamdani Akbar ada lagi yang lebih tua mungkin kan yang di luar tahu beretan yang disebut jurang Guru Ahmad. Nah kan daerah Butuh di Hamparaya. Nah Sidin itu sampai mati udah kita membuangi artinya gerugi ataupun nang ngerasa takut nanti waktu tampil itu satu utama tempat itu nang bagaimana bentuknya nah kayak apa keadaannya anggap seperti mana rumah seorang. Nah, nang kita di rumah mau lah artinya gerugi atau nang asa kadada asa rumah seorang Bang. Satu utama. Nah, dan yang kedua Sidin pandang oleh orang nang banyak itu tuh bahwasanya ikam nang payanya. Kasarnya nih kan ikan nang payanya. Artinya karena ikam nang diundang orang. Nah, otomatis rasa gerugi itu hilang. Nah, itu. Jadi pola pikir kita gitu nih. Ini kan Semam tuh sempat banyak jog-jog mana sampai pernah yang melihat di wilayah Sungai Kupang. Iya. Lumayan jauh tuh, tapi sana kan tahu kabar. Dan itu pun sempat terlambat. Terlambat tahu kabar. Pas ada orang Mamusting, langsung ayo cari. Iya.
Jadi sudah no pas itu mulai kan awalnya pembukaan dulu. Nah pas belum sampai mulai. Iya. Jadi sempat aja nonton. Iya. Banyak job lagi dulu. Nah tiba-tiba ada pandemi. Ada kah perubahan? Pasti ada lah. Pas Pasti ada. Pandemi lah, mas sebelum pandemi. Kayak apa job pas pandemi? Jadi di bulan rasanya sebulan Saban yang telah lewat, artinya setahun kurang lebih lah, setahunan. Di bulan Saban itu tuh jadwal kita mulai awal Saban sampai menuju akhir Ramadan, sampai menuju awal Ramadan itu full. Nah, lalu kan kabar lalu pandemi ini nih, otomatis jadwal yang sudah pasti lapas semua. Lapas. Artinya kan berhubung nang diberikan orang guru banyak, lalu betah. Nah, jadi kan hampir satu tahun nang berputar ya karena apa menyebarkan artinya karena pandemi ini, lalu otomatis untuk job otomatis mati tuta. Ada yang ditunda, ada yang ditunda. Selajur ya. Artinya sambutannya ditunda, bahkan ada yang ditunda dari bulan Saban yang telah lewat sampai detik ini nih, kasarnya itu nang sudah bertinggal ongkos jadilah kayak itu nih. Akhirnya sampai detik ini berilah aja deh. Nah, iya karena ada kabar lagi. Nah itu. Emang alih bang pandemi ini ya Allah. Itu. Ya mudah-mudahan ke depannya nih kalau Haji mengadakan acara dengan syarat masyarakat harus mematuhi protokol. Iya, mematuhi protokol ya. Nah, jadi misalnya ada acara taat ya protokol. Taati protokol. Kayaknya alih. Karena awal lagi acara artinya ditutup orang tulin kayak itu nih. Ini bakalnya ada acara di mana? Ini untuk malam ini kita di wilayah Belengan. Habis itu malam ini kan malam Minggu, malam Seninnya di wilayah Tabalong. Nah, ampah di Wirang sana masuk ke dalam. Jadi di Tanjung tuh rasanya kurang lebih sekitar 4 kilo 5 kilo lah kurang lebih dari pasar Tanjungnya. Nah, jadi ampah di Wirang itu. Jadi untuk beberapa malam ini banyaknya ampah ke wilayah Belengan. Nah, Belengan, Tabalong, Kecamatan wilayah Muntai. Nah, di wilayah situ untuk di bulan ini kan Februari Maret, di bulan Maret itu ada di wilayah Surabaya ada beberapa malam. Habis itu di akhir pertengahan Maret di daerah itu ada di wilayah Kandangan tadi itu untuk 21 malam rencananya kan panitia datang hari tadi Marbahan. Nah, untuk masuk beberapa ini sebenarnya kalau jadwal ini sampai di habis kita lebaran, habiskan puasa lebaran, habis lebaran sudah masuk ada sekitar 11 malam. 11 malam. Banyak tuh habis lebaran itu. Yang paling jauh yang suah tuh kan kemana? Kalau paling jauh di wilayah Samarinda pernah. Samarinda. Nah, satu. Habis itu daerah wilayah Kaltim menyeberang di daerah Kampung Laung. Habis itu di Kota Baru di daerah Pulau Sebuku. Menyeberang itu 2 kali menyeberang itu. Itu 2 kali menyeberang di daerah Pulau Sebuku itu. Jadi jauh-jauh juga. Biasanya pian tulak lawan siapa? Jadi kalaunya acara sekedar ada kasar itu acara hiburan biasa lah gitu lah. Atau acara resepsi pernikahan artinya atau hiburan biasa atau paling-paling kan berdua sama supir pribadi ya. Cuma apabila acara pencarian dana artinya panitia memerlukan perilang, jadi langsung kita bukakan perilangnya langsung dari kita kampung kita seorang. Jadi langsung supir dengan perilang juga. Iya perilang juga. Jadi kan apabila minta panitia berdua, kita datangkan 2 orang perilangnya. Nah, jadi perilangnya itu artinya kita masuk asam belahan juga lah. Artinya nyaman dipandang juga tuh. Selama pandemi tadi kan job-job itu ada yang batal. Jadi kan manggawi apa? Jadi selama job batal itu tuh di rumah ya artinya kasarnya aktivitas seperti mana biasa. Artinya kada juga harus menggawe lain kada cuma seperti biasa aktivitas seperti mana biasa. Berdagang tuh ya mamanya di rumah aja berdagangan tuh Dagang reones. Nah, berdagang itu mamanya di rumah berdagangan itu tuh di bulan Ramadan karena namanya berdagangan wadah-wadah itu. Itu Bang kalau kita ya semata itu aja. Semata itu. Cuma alhamdulillah artinya kan di masa pandemi itu memang ada sebagian panitia beberapa orang panitia masih wani madakan lah kayak itu nah. Jadi ya karena mulak keseluruhan cuma ada lah sebagian kayak itu nah. Tapi dengan mematuhi protokol. Matuhi artinya protokol itu. Rasanya awal pertama
kita setelah pandemi kan kasarnya dibuka, diperbolehkan di 1 Agustus. Mulai itu berjalan untuk 4 tahun 2020 tadi itu. Nah, mulai 1 Agustus itu mulai jadwal jalan pulang. Nah, sampai detik ini, sampai waktu ini, ya artinya belum ada istirahat, tetap jalan. Alhamdulillah ada aja ya. Alhamdulillah ada aja. Kisah-kisah yang Pian bawakan tuh kan menarik nih. Iya. Nah itu kisah Pian dari mana, karangan seorang kah atau ada kejadian dari dulu kah dikembangkan atau Iya. apa? Iya. Nah kalau masalah kisah kita buka dulu. Kalau tentang sejarah kisah asal muasalnya tuh, nah kisah itu banyak kita ambil dari beberapa macam, ada novel, ada kisah-kisah teladan yang di zaman dahulu, seperti mana kisah teladan 30 kisah teladan karangan oleh Kiai Abdurrahman satu ada. Habis itu seperti mana kisah nang tenggelamnya kapal Pandarwik, di bawah naungan Akabah, nah habis gelap terbidah terang, nah itu tuh ada. Cuma artinya kisah itu kada mutlak harus dibawakan seperti mana isi buku. Dalam artian kan kada seharus isi buku 4 helai harus dibawakan 4 helai. Nah otomatis kan kada ada humornya. Makanya kami buat ini bukan artinya dalam artian bukan tablik. Nah dikatakan tuh memang kalau dikatakan tablik kan mutlak secara agama mutlak. Artinya begini dikatakan tablik humor. Lalu ada diselingi dengan nang lelucuan lah itu. Nah artinya supaya memahami kada mutlak kalau kita buatkan secara agamanya kalau kamu ngantuk penontonnya. Nah ini kan penonton ayahnya. Makanya kami kisah selaku nang pembuat dakwah kisah ini tergantung penonton. Artinya bilangnya penonton keadaan kabar kisah kan bukan lagi. Nah itu jadi asal muasal kisah itu apakah ada? Memang ada. Nah memang ada seperti mana kan yang dibawakan oleh Allahumma yarham, seperti mana Kakanda Hamdani Akbar yang dibawakan Sidin, seperti mana kisah Maskur. Nah itu kan memang pernah kejadian kita di wilayah Kota Banjarmasin. Sebenarnya ada lagi seperti mana kisah yang judulnya tuh pertemuan 2 insan berselimutkan air mata. Nah ada kejadian di wilayah Sungai Alalak, Kuin. Nah wilayah Banjar. Nah itu kan jarang dibuka. Satu. Habis itu seperti di Banjar kan seperti mana kisah Abdullah Teladan. Nah dengan seorang wanita yang bernama Siti Misbah. Nah itu kan itu juga titisan air mata di air hayat. Seperti mana yang dibuatkan pernah oleh Allahumma yarham Ayahanda Artum Ali. Nah itu pernah sini membuatkan itu kisah Abdullah Teladan. Jadi kisah itu di mana mengambil di dalam kitab ada. Dalam kitab itu di mana? Artinya itulah pelajaran bagi kita nang ya kasarnya kalau ingin mau hendak belajar untuk berkisah lah kayak itu nah. Belajar itu intisarinya harus memahami sisi daripada kisah satu. Yang kedua jangan dilepas daripada judul yang dibawa itu. Karena judul harus berkaitan dengan akhir kisah. Itu nang judul. Nah, jadi kisah itu ambilannya ada seperti mana di kitab kitab hadis Bukhari Muslim. Ada kisah, cuma kisah itu terbentuk daripada 4 baris. 4 baris harus dijadikan 12 dijadikan 24. Nah, artinya nang memperpanjang kisah itu kita. Nomor kisah dalam artian cuma kada lepas daripada itu. Nang 12 24 itu hanya humornya. Nah, humornya kisahnya tetap 4 baris saja. Kada memperpanjang kisah. Nah, jadi banyak di dalam kitab-kitab itu nang tentang kejadian kisah itu. Situ menariknya. Situ menariknya. Jadi ada pesan agama, ada humornya, romantisnya ada. Gitu, Jadi itu menarik benar. Iya. Ini misalnya ada orang yang belum tahu. Kemana menghubungi hendak mengundang Pian atau kemana menghubungi apa di Facebook atau kayak. Nah, artinya kalau hendak mengundang, artinya menghajatakan mudah-mudahan akan kawan kita mengabulkan. Artinya bisa melalui Facebook kita tuh kan atas nama Amrullah di situ. Nah, kalau di nomor HP ataupun nomor WA sama itu di 0852 48 44 8117. Nah, itu bisa dihubungi di situ. WA juga. Nomor WA langsung. Tapi jangan nang macam-macam. Iya. Nang penonton ulun nih, apakah hendak berkawan warai? Iya. Artinya masalah berkawan kita boleh aja kan masalah. Cuma artinya jangan mau hendak bertakon bejan biminian kayaknya biasa. Kayaknya biasa hendak bejan biminian tuh. Itu ada juga lah. Amunnya nang tahu barang binian hakun ada aja tuh kira-kira. Misalnya masih bibinian deh. Kalau masih bujangan. Iya.
misalnya orang hendak mencari bini, kada bisa Ada cari anak bener nih. Nah, mau mencari bini itu saran pian atau masukan pian tuh nang kayak apa? Iya. Kalau menurut kita lah, artinya kan dasarnya orang di luar tuh hendak nang kayak apa nang caranya, cuma nang menurut kita nih. Artinya kalau kita secara dulu dari segi agama, Nabi kita tuh melaksanakan bagi seorang wanita atau bibini hendak mencari laki, yang pertama adalah adin, agamanya dahulu. Nah, begitu laki yang mencari bini sama. Nah, artinya mungkin kita nang di luaran sudah agama bersih, satu utama agamanya nyata dalam arti agama nang bujur, agama nang benar. Lalu kan bagi kita nang si bila laki hendak mencari bini, apakah harus rupa nang bungas, rambut nang harus diribunding, artinya harus awak nang ya, aduhai lah dito artinya kan laki juga. Kalau pepatah orang bahari, cantiknya rupa akan berubah, harta nang banyak akan hilang. Berarti ya kakak nang kita cari artinya bini itu nang bujur-bujur sayang. Nah, sayang di waktu sang sakit, apalagi di waktu nyaman. Artinya jangan nang sayang di waktu nyaman aja. Udah sakit mau paribasa nang kalau orang ini artinya ada uang abang sayang. Artinya dia ada uang abang melayang lain. Lain itu. Nah, itu yang paling bagus itu. Bagus. Ini terima kasih banyak Anda merulai. Iya. Yang bermanfaat bener nih. Iya. Kawanan juga sebelum pertama. Ini terima kasih atas waktunya. Iya. Terima kasih kawan-kawan juga sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.